Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Hyuni dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai aktor perilakunya dan indikator dalam ekonomi publik. Adapun presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan ketujuh pada mata kuliah Ekonomi Publik yang dibimbing oleh Bapak dosen I. Permana STMT. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aktor dan pelaku dalam ekonomi publik. Aktor dan pelaku dalam ekonomi publik dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi aktor melalui rule yang telah disepakati. Adapun aktor dan pelaku dalam ekonomi publik terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu penyelenggara negara atau political society, yang kedua kelompok dunia usaha atau business society, dan yang terakhir kelompok masyarakat madani atau civil society. Langsung saja kita bahas mengenai penyelenggara negara. Penyelenggara negara terdiri dari tiga pilar yang berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai keseimbangan. Penyelenggara negara terdiri dari eksekutif atau pemerintah, legislatif atau parlemen, yudikatif atau lembaga peradilan, serta lembaga kuasi negara. Selanjutnya, dunia usaha. Dunia usaha ada yang berbentuk badan hukum, ada juga yang tidak berbentuk badan hukum. Dan skala usahanya meliputi konglomerasi besar, kecil, menengah, koperasi, maupun rumah tangga. Adapun tugas dari dunia usaha adalah untuk menggerakkan ekonomi publik dan menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, menghasilkan barang dan jasa, serta membayar pajak dan retribusi. Selanjutnya, masyarakat madani. Masyarakat madani ini mempunyai karakteristik concern and care pada hak publik, mewakili kepentingan masyarakat luas, baik itu konsumen ataupun produsen. Adapun bentuk dari masyarakat madani ini seperti lembaga swadaya masyarakat, NGO, asosiasi profesi, perguruan tinggi, maupun organisasi massa. Serta masyarakat madani ini kritis terhadap peran pemerintah dan dunia usaha, juga terhadap lapangan pekerjaan, keadilan, penegakan hukum, lingkungan perlindungan, konsumen, dan tenaga kerja, serta lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku aktor dalam ekonomi publik. Perilaku aktor ekonomi publik mengikuti aturan main dalam bentuk norma dan etika. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya ketabrakan kepentingan antar aktor. Perilaku aktor dari segi pemerintah yaitu untuk menjaga kepentingan publik, produsen, dan konsumen, mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen, serta membuat aturan main. Sedangkan badan usaha mempunyai perilaku yaitu menjual barang dan jasa pada harga tertinggi untuk mendapatkan laba yang maksimal. Selanjutnya, masyarakat madani memuaskan kebutuhan dan keinginan dengan harga termurah, tetapi dengan pelayanan yang terbaik. Indikator kinerja ekonomi publik. Indikator kinerja ekonomi publik ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun aspek kesejahteraan masyarakat ini bisa kita lihat dari pendapatan masyarakat maupun dari pelayanan negara. Serta kalau dari segi aktivitas bisnis, kita lihat dari investasi dan iklim usaha yang kondusif. Indikator pendapatan. Faktor penunjang dari indikator pendapatan yaitu yang pertama tersedianya lapangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran menunjukkan bahwa indikasi kinerja ekonomi publik yang buruk, serta juga bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto. Selanjutnya dari segi stabilitas nilai tukar, dari internal yaitu stabilitas harga barang dan jasa domestik yang dikonsumsi setiap hari. Kalau dari eksternal yaitu dari kurs mata uang. Makin berfluktuatif nilai tukar, kinerja ekonomi publik makin buruk, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, aktivitas bisnis. Kontribusi bisnis pada kesejahteraan masyarakat itu meliputi dari segi menghasilkan barang dan jasa, menghasilkan lapangan pekerjaan, serta dari stabilitas nilai tukar. Indikator aktivitas ekonomi dan investasi. Investasi yaitu merupakan suatu aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara maupun masyarakat, serta juga kualitas pelayanan dan konsumsi untuk mensejahterakan masyarakat.
Selanjutnya, indikator makro dan mikro dalam ekonomi. Yang pertama, kita bahas mengenai indikator ekonomi mikro, yaitu dari segi penjualan perusahaan, pertumbuhan investasi usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, kelancaran arus kas, dan lain-lain. Yang kedua, ekonomi makro, adapun indikatornya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi, PDB, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, dan lain-lain. Baiklah, demikianlah presentasi hari ini mengenai aktor perilakunya dan indikator dalam ekonomi publik. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.